Assalamualaikum Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Beberapa waktu yang lalu Mamang telah menjelaskan tentang peradaban Indonesia yang begitu sangat panjang, yakni dimulai bebelasan ribu tahun yang lalu, pada saat mungkin dugaan mungkin puluhan ribu tahun yang lalu sudah ada peradaban Indonesia. Tapi karena sejarah itu berdasarkan catatan-catatan, maka dalam catatan sejarah ada beberapa peradaban yang tercatat dalam sejarah, seperti contohnya bagaimana peradaban Indonesia itu pada saat dimulainya pencairan abad es dan juga menghasilkan terpisahnya pulau-pulau di Indonesia yang sebelumnya adalah daratan besar yang bernama Sundaland, dan juga bagaimana kerajaan pertama yang tercatat dalam sejarah yakni Kerajaan Kutai Kartanegara sudah Mamang jelaskan, dan beberapa catatan tentang kapal Jung Jawa, kapal terbesar di Jawa pada masa itu dan mungkin saja di dunia, karena kapal Portugis pun itu terinspirasi dari kapal Jung Jawa yang panjangnya 50 meter. Dan sekarang Mamang akan membahas tentang kerajaan tertua kedua di Indonesia yang tercatat dalam sejarah. Kerajaan apakah itu? Yuk kita mulai videonya. Disclaimer dulu untuk mamang-mamang yang mungkin ahli sejarah yang menonton video ini. Mamang-mamang boleh koreksi Mamang Thomas apabila ada kesalahan di kolom komentar, dan cocok sekali kolom komentar untuk dijadikan tempat untuk berdiskusi. Oke, mari kita mulai videonya. Pertama adalah dalam catatan sejarah bahwa pada abad kelima Masehi ditemukanlah sebuah kerajaan bernama Tarumanegara berdasarkan prasasti-prasasti yang ditinggalkan pada abad itu. Sebagai salah satu contoh yaitu prasasti Tugu. Prasasti Tugu itu ditemukan di Desa Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Apa isi dari prasasti itu yang bisa menjadikan pelajaran bagi kehidupan kita di masa depan, dan juga untuk mamang-mamang mungkin calon-calon pemimpin masa depan bisa belajar dari prasasti Tugu ini dan beberapa prasasti yang lainnya bisa dijadikan pelajaran. Mamang akan bacakan teksnya ya, dan Mamang akan memberi sebuah penjelasan dalam asumsi Mamang ya. Pertama, dahulu di prasasti Tugu ya tercatat dahulu sungai yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia yang memiliki lengan kencang serta kuat, yakni Purnawarman. Oke, dari sini dulu. Dahulu ada sungai yang namanya Candrabaga. Candrabaga itu berasal dari bahasa Sanskerta kalau Mamang tidak salah ya. Chandra itu adalah bulan dan baga itu adalah bagian. Maka Candrabaga itu bisa disebut bagian dari bulan. Dan setelah beriringan beberapa abad atau beberapa generasi, Candrabaga mulai diganti menjadi Baga atau Sasi Baga ya. Sasi Baga itu adalah sama dalam secara konteks artian dan makna, yakni bagian bulan. Seiring berjalanan waktu berubah lagi itu nama menjadi Bagasasi. Bagasasi pada saat kolonial Belanda ini diduga ya, hanya dugaan saja, berubah menjadi BK Sasi, atau karena orang Belanda tidak bisa menyebut Bagasasi, maka orang Belanda menyebut BK Sasi, dan sampai sekarang mengalami penyingkatan menjadi Bekasi. Maka beberapa ilmuwan menyatakan bahwa sungai Candrabaga adalah sungai Bekasi yang digali oleh Maharaja, dan Maharaja itu konteks di sini adalah seperti penulis prasasti ini menulis bahwa ini adalah Maharaja yang mulia memiliki lengan kencang serta kuat, yakni Purnawarman. Maksudnya apa lengan kencang? Secara metafora atau secara simbolis, lengannya ini tertunjukkan pada simbol legitimasi ya kepada Purnawarman.
Dan kita lanjut ya, untuk mengalirkannya ke laut setelah kali itu dalam kurung ya, bukan kali perkalian seperti matematika, tapi kali itu seperti aliran sungai, saluran sungai. Setelah kali atau saluran sungai ini sampai di istana kerajaan yang termasyhur. Nah, itu menurut para sejarawan diduga adalah kali ini sampai ke istana raja, atau luapan dari kali sampai ke istana raja atau menjadi banjir. Itu hanya dugaan saja ya, karena jika terjadi banjir maka akan sangat masuk akal bila sungai ini dikeruk untuk menghilangkan banjir tersebut. Terus dalam prasasti itu adalah disebutkan juga pada tahun ke-22 dari tahta Yang Mulia Raja Purnawarman, maka menyimpulkan bahwa kerajaan atau Raja Purnawarman itu pemerintahnya sangat lama ya. Dan di tahun ke-22-nya Raja Purnawarman yang memerintahkan kepada masyarakatnya untuk mengeruk sungai. Oke, kita lanjut. Yang berkilau-kilauan karena kepandaian dan kebijaksanaan serta menjadi panji-panji segala raja. Maka dalam asumsi Mamang, berkilau-kilauan karena kepandaiannya itu menunjukkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh ahli strategi atau raja yang sangat pandai dan juga bijaksana menurut prasasti ini. Dan secara metafora, dikilau-kilau berkilauan artinya adalah kerajaan ini dulunya mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-22 pada tahun ke-22 pada saat raja itu berkuasa dan panji dari segala raja-raja. Maka secara teks ini ya, banyak kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh Raja Purnawarman, karena panji-panji itu adalah bendera-bendera, dan dalam teks ini adalah disebutkan bahwa raja-raja, maka rajanya lebih dari satu yang telah dikuasai oleh Raja Purnawarman menjadi kerajaan Tarumanegara. Oke, kita lanjut. Dia pun memerintahkan pula menggali kali atau saluran sungai yang permai dan berair jernih yang bernama Gomati ya. Jadi banyak sejarawan yang menganggap sungai atau kali Gomati ini adalah sungai Cakung Lama ya. Maka untuk mamang-mamang sekalian yang tahu apa sungai Gomati atau mempunyai bukti-bukti bahwa sungai Gomati ini sungai Cakung Lama atau bukan sungai Cakung Lama, maka mamang-mamang cocok sekali tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Tersebut mengalir melintas di tengah-tengah tanah kediaman Yang Mulia Sang Pendeta Naneka, disebutnya sebagai Pendeta Naneka ya, atau Raja Purnawarman. Mengalir lagi, ada dua aliran atau dua kata kalimat yang sama pada saat kalimat pertama, yakni yang tadi ya, air mengalir ke raja-raja dan ke istana kerajaan termasyhur, dan juga di kalimat kedua di tengah-tengah tanah kediaman Yang Mulia Sang Pendekar Raja air lagi. Maka para sejarawan menduga bahwa ini adalah banjir yang sampai ke istana raja. Tapi mamang-mamang juga boleh, atau mamang-mamang juga bisa membuat penafsiran dengan bukti-bukti bahwa itu hanya metafora atau emang benar banjir. Mamang-mamang silakan komen saja apabila mamang-mamang tahu. Oke, kita lanjut. Pekerjaan ini dimulai pada hari baik, dimulai tanggal 8 paruh gelap bulan yang disudahi pada hari tanggal ke-13 paruh terang bulan Caitra. Jadi hanya berlangsung 21 hari. Sedangkan saluran galian tersebut panjangnya 6122 busur. Seselamatan yang dilakukan oleh jadi ada selamatan setelah penggalian itu, yakni adalah 1000 ekor sapi yang dihadiahkan. Maka
Dalam konteks prasasti Tugu adalah ada yang menduga bahwa istana Raja Purnawarman dialiri air atau banjir sehingga menyebabkan dua sungai yakni Sungai Chandrabaga atau Sungai Bekasi dan juga Sungai Gomati atau Sungai Cakung Lama dikeruk agar aliran airnya tidak menggenang dan agar aliran airnya sampai ke laut. Dan 6112 busur itu adalah menunjukkan panjangnya aliran itu yang dikeruk. Dan juga setelah busur, maksudnya busur itu dalam bahasa Sunda itu adalah tumbak ya, 16 tumbak. Dan juga 16 menurut perkiraan itu 16, bukan perkiraan, emang satu tumbaknya adalah 14 meter persegi, maka sekitaran 12 kilometeran penggalian ini dilakukan atau pengerukan ini dilakukan. Dan 12 kilometer itu maksud Mamang 12 kilometer panjangnya dikeruk hanya dalam waktu 21 hari dalam keterbatasan teknologi pada zaman dahulu pada abad keempat. Sudah bisa dibayangkan luar biasanya kebijakan Raja Purnawarman ini dalam mengatasi banjir, dan juga betapa efektifnya pembagian atau tugas-tugas para masyarakat dalam melakukan pengerjaan pengerukan ini, sehingga dalam 12 km hanya dibutuhkan waktu sekitar 21 hari. Dan juga Raja Purnawarman ini dalam teks 1000 ekor sapi maka adalah raja yang sangat kaya, karena satu ekor sapi saja di zaman sekarang sekitaran 40 jutaan atau 30 juta, maka kalikan saja 1000. Berapakah kekayaan dari Raja Purnawarman? Ada lagi nih prasasti yang menggambarkan pada Raja Purnawarman, yaitu prasasti Jambu Bogor. Prasasti Jambu ya yang ada di Bogor. Kita baca teksnya. Gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, manusia yang termasyur, yaitu Sri. Sri itu bisa dikatakan sebagai sebuah kata yang menunjukkan bahwa raja yang sangat kata Sri itu Mamang tahu tapi Mamang susah. Sri itu kata, ya udah Mamang yang tahu silakan komen saja. Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Taruma. Nah, di prasasti Jambu Bogor ini, prasasti Jambu yang ada di Bogor disebutkan kata Taruma karena itu para sejarawan menganggap kerajaan ini bernama Kerajaan Taruma, negara Taruma. Kenapa Taruma? Yakni karena wilayah yang terinspirasi dari Sungai Citarum. Oke, kita lanjut. Yang baju jirahnya yang sangat terkenal tidak dapat ditembus oleh senjata musuh. Maka dari itu, kalimat ini menunjukkan adanya sebuah metafora atau sebuah pengandaian bahwa baju zirah itu diandaikan sebagai militer atau kekuatan militer, ataupun benar baju zirah yang dipakai oleh Raja Purnawarman tidak bisa ditembus. Maka dari itu sebagai teks ini ditunjukkan untuk kekuatan militer dari Raja Purnawarman. Dan pada prasasti Jambu itu ini adalah sepasang tapak kakinya, ada sepasang tapak kaki yang senantiasa menggempur kota-kota musuh. Nah, itu terjadi berarti menggempur kota, ekspansi ya, terjadi ekspansi ya, yang dibuat oleh Raja Purnawarman. Hormat kepada para pangeran. Di teks ini Raja Purnawarman berarti secara teks dari prasasti ini menunjukkan Raja Purnawarman sangat menghormati pangeran-pangeran.
Oke, kita lanjut. Tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Maksudnya adalah Raja Purnawarman ini adalah sebagai teks untuk lebih menghati-hatikan kepada musuhnya bahwa raja ini adalah raja yang sangat kuat, jadi diibaratkan sebagai duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Kita lanjut. Dalam prasasti Ciaruten yang ada di Bogor, kita bacakan teksnya. Inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Nah, ada lagi nih telapak kaki di situ dan digambarkan seperti Dewa Wisnu. Dewa Wisnu dalam agama Hindu adalah salah satu dewa utama ya dari 3 dewa. Terus jadi si Raja Purnawarman ini digambarkan sosoknya menyerupai Dewa Wisnu. Kita lanjut. Ialah telapak kaki sang Raja Purnawarman, raja di negeri Taruma. Disebutkan lagi negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia, bahkan disebutkan sampai di dunia. Ada lagi prasasti Kebun Kopi 1 yang ada di Bogor. Di sini memang akan bacakan teksnya ya. Di sini tampak tergambar sepasang telapak kaki yang seperti air wata. Air wata adalah sebuah gajah tunggangan Dewa Wisnu ya. Maka gajah penguasa Taruma yang agung dalam ... karena teksnya itu terhapus oleh korosi dan ... terhapus lagi teksnya kejayaan. Dalam 2 prasasti yang tadi Mamang sebutkan terdapat salah satu poin yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, yaitu apa itu? Poin di sini adalah glorifikasi atau memuji ya secara berlebihan menurut Mamang, karena ini menyamakan sebagai Tuhan atau dewa. Tapi apakah glorifikasi ini ada baik atau buruknya? Ya tentu ada baik dan buruknya, tergantung pada konteks dan tujuan dan apa dampaknya. Berikut Mamang sudah menganalisa ya kapan glorifikasi bisa dikatakan sebagai baik, yakni untuk meningkatkan kebanggaan kolektif. Glorifikasi bisa membangkitkan rasa bangga dan identitas bersama. Misalnya pada masyarakat yang ingin mengenang tokoh sejarah atau pencapaian besar. Dan dalam konteks sejarah, glorifikasi sering digunakan untuk memperkuat solidaritas dan semangat nasionalisme. Ada lagi, glorifikasi banyak menjadi bagian dan tradisi budaya. Dalam konteks budaya atau spiritual, glorifikasi tokoh atau figur tertentu bisa menjadi cara untuk menghormati leluhur dan juga ajaran yang dihormati. Misalnya glorifikasi Raja Purnawarman yang terdapat pada 2 prasasti tadi yang menunjukkan beliau adalah sebagai Dewa Wisnu. Ada lagi mungkin baik dari glorifikasi adalah membentuk inspirasi dan juga teladan. Glorifikasi bisa digunakan untuk menginspirasi masyarakat dengan menggambarkan nilai-nilai kepemimpinan, keberanian ataupun juga keadilan. Tapi kapan glorifikasi bisa dikatakan tidak baik? Yaitu pada saat glorifikasi mengaburkan fakta sejarah. Jika glorifikasi atau memuji terlalu berlebihan, fakta sejarah yang sebenarnya bisa terdistorsi. Ini dapat menimbulkan pemahaman yang salah tentang peristiwa atau tokoh tersebut. Misalnya, penggambaran yang menyanjung tanpa kritik bisa menghilangkan aspek manusiawi atau kekurangan dari tokoh tersebut. Karena sebagai manusia itu pasti ada baik ataupun ada buruknya. Tidak mungkin semua manusia baik terus ya. Pasti ada kekurangannya. Dan juga glorifikasi itu menimbulkan kultus individu. Glorifikasi yang berlebihan bisa menciptakan kultus individu, di mana tokoh tertentu dianggap sempurna dan tidak bisa salah. Hal ini dapat berbahaya jika digunakan untuk memanipulasi masyarakat. Poin yang ketiga adalah menghapus kontribusi lain.
Dengan menonjolkan satu tokoh secara berlebihan, kontribusi pihak lain yang juga berperan bisa diabaikan atau dilupakan. Dan juga glorifikasi buruknya adalah dalam beberapa kasus glorifikasi digunakan untuk membenarkan kekuasaan otoriter atau menutupi kebijakan yang merugikan. Hal ini lebih cenderung manipulatif daripada mendidik. Itu adalah kekurangan dari glorifikasi. Maka glorifikasi itu baik jika digunakan secara proporsional atau membangkitkan semangat, menghormati jasa, atau mempererat persatuan. Namun, glorifikasi bisa menjadi buruk jika melampaui batas hingga mengaburkan fakta, menciptakan kultus individu, atau digunakan untuk propaganda yang merugikan. Penting untuk mendekati glorifikasi dengan kritis dan mempertimbangkan konteks historis serta dampak pada jangka panjangnya. Ada lagi bahwa menurut asumsi Mamang ini adalah salah satu prasasti yang menunjukkan jejak keruntuhan dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu prasasti Kebun Kopi II. Bagaimana teksnya? Yaitu batu peringatan ini adalah ucapan Rukrian Juru Pengambat. Rukrian itu adalah sebuah jabatan, Juru Pengambat adalah sebagai juru penghubung. Pada tahun 458 Saka, tahun Saka ya, bukan tahun Masehi, berarti tahun Masehinya sekitaran tahun ke-500-an, bahwa tatanan pemerintah dikembalikan kepada kerajaan Raja Sunda. Nah, ini menunjukkan ada pemindahan kekuasaan entah dari Kerajaan Tarumanegara atau kerajaan yang lain, dan ditunjukkan untuk memindahkan kekuasaannya kepada Raja Sunda. Maka pelajaran dari video Mamang adalah pertama, dalam menghadapi banjir seperti prasasti Tugu, bagaimana caranya seorang raja bisa cerdas dan efektif dalam mengatasi banjir, yaitu pengurukan sungai selama 21 hari. Tetapi di zaman modern sekarang, dengan pengurukan sungai saja tidak cukup untuk mengatasi banjir. Maka harus ada kesadaran dari masyarakat, karena banjir itu adalah sebuah sungai yang mengendang. Kenapa sungai itu mengendang? Karena sungai itu tidak mengalir. Dan sekarang kenapa sungai tidak mengalir? Karena tersumbat oleh sampah. Maka solusinya adalah kita sebagai masyarakat tolong jangan membuang sampah ke sungai agar saluran sungai tidak mengalir dan menggenang. Tidak cukup hanya dengan dikeruk saja. Mungkin pada zaman dulu, pada zaman Kerajaan Tarumanegara, dikeruk saja banjir bisa teratasi karena belum adanya sampah plastik yang bisa menyumbat aliran sungai. Tetapi pada zaman sekarang ada beberapa faktor yang bisa menyumbat aliran sungai, bahkan sampah yang kita buang ke aliran sungai. Dan juga pelajaran yang kita ambil yang kedua adalah bagaimana glorifikasi itu harus digunakan secara profesional dan juga jangan berlebihan. Dan juga kita harus kritis terhadap orang-orang yang melakukan glorifikasi secara berlebihan. Maka sekian video panjang kali ini, lumayan ya, 23 menit atau 24 menit. Mamang capek menjelaskan. Ada kopi, yuk kita ngopi. Sekian dari video Mamang. Apabila ada kritik dan saran, silakan komen-komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.